Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan yang beranggotakan Anfi Qoriatul Hafizah, Arsyada Safarisa, dan Devi Oktaviani akan menjelaskan tentang makna, prinsip, dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang bersumber pada sila keempat Pancasila. Lanjut deh. Yang pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos memiliki arti rakyat dan kratos memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila. Masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Fungsi demokrasi Pancasila yang pertama, menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Misalkan, ikut serta menyukseskan pemilu. 2. Menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia. Yang ketiga, menjamin tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang mempergunakan sistem konstitusional. Yang keempat, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. Yang kelima, menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga negara. Dan yang terakhir, menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Prinsip demokrasi Pancasila pada sila keempat. Yang pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Yang ketiga, peradilan yang merdeka berarti badan peradilan kehakiman merupakan badan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain, contohnya presiden, BPK, DPR, atau lainnya. Yang keempat, adanya partai politik dan organisasi sosial politik yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Yang kelima, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketujuh, pelaksanakan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. Yang ke-8, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Yang ke-9, pemerintah berdasarkan hukum dalam menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan, Indonesia ialah negara berdasarkan hukum restat dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka atau mostat. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi hukum dasar tidak bersifat absolutisme, kekuasaan tidak terbatas, kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia cukup menarik. Dalam upaya menarik bentuk demokrasi yang paling tepat diterapkan di negara Republik Indonesia. Ada semacam mencoba dan gagal, tetapi untuk menuju sistem demokrasi yang ideal perlu waktu yang panjang. Sebagai perbandingan dapat dilihat sejarah perkembangan konsep demokrasi, yaitu suatu negara yang dianggap sebagai negara demokrasi yang ideal. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia mencari bentuk demokrasi yang tepat sejak tahun 1945 hingga sekarang. Membicarakan demokrasi di Indonesia, bagaimanapun juga tidak terlepas dari periodisasi sejarah politik di Indonesia, yaitu periode pemerintahan masa revolusi kemerdekaan, pemerintahan demokrasi liberal, pemerintahan demokrasi terpimpin, dan pemerintahan demokrasi Pancasila. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, pelaksanaan
pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi dari tahun 1945 sampai 1950. Di tahun tersebut, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan, masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal itu terlihat pada pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dan dibantu oleh KNIP. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini, peranan parlementer akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian, praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal, disebabkan karena dominannya partai politik, landasan sosial ekonomi yang masih lemah. Masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1966. Pengertian demokrasi terpimpin menurut TAP MPRS nomor 7 MPRS 1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan Nasakom dengan ciri dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik dan berkembangnya pengaruh PKI. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya surat perintah 11 Maret 1996. Orde Baru bertekad akan melaksanakan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada pembangunan di segala bidang melalui Pelita 1, 2, 3, 4, 5, dan pada masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1997, 1992, dan 1997. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi Orde Baru reformasi dari 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan menyempurnakan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokrasi dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan bertanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR, MPR, hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden, serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Jadi, kesimpulannya demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terhadap berbagai tafsiran serta pandangan. Sedangkan demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah menurut konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan implementasinya, pelaksanaannya
wajib sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Kami persilahkan. Izin bertanya. Izin bertanya. Iya, Restu. Ya, saya Restu Nirmala Dewi dengan NPM 217333023. Di sini saya mau bertanya tentang apa saja sih karakter dalam demokrasi Pancasila. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Restu, apakah pertanyaannya bisa diulang lagi? Pertanyaan saya itu, apa aja sih karakter utama dalam demokrasi Pancasila? Baik, Restu, sebentar. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Syah. Silakan, Yulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulis Tawati, NPM 217333029. Saya ingin bertanya, bagaimana jika sistem demokrasi sudah tidak lagi memuat nilai demokrasi, sehingga bertentangan dengan Pancasila? Apakah langkah yang harus dilakukan? Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septia Vera Windasari dengan NPM 217333026. Saya ingin bertanya, apa saja sih nilai moral dari demokrasi Pancasila? Untuk jawaban pertanyaannya akan kami cari. Mohon berikan kami beberapa waktu untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Restu. Yang pertanyaannya, apa karakter utama dalam demokrasi Pancasila? Ya, karakter utama dalam demokrasi Pancasila. Jadi, karakter utama pada demokrasi Pancasila yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Nah, ketiganya ini diambil dari sila keempat pada Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ketiga ini
Nah, ketiga karakter ini berkedudukan sebagai cita-cita luhur dari penerapan demokrasi yang ada di Indonesia. Dari penjelasan saya, apakah Restu sudah mengerti dan menerima? Baik, terima kasih jawabannya Asia. Terima kasih. Atau ada teman yang ingin menambahkan jawaban dari saya? Baiklah, mungkin tidak ada teman-teman yang ingin menambahkan. Terima kasih, Restu. Halo, Baik. Asia. Bagaimana Asia? Iya, Pak. Sebentar, Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yulis. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika sistem demokrasi sudah tidak lagi memuat nilai demokrasi sehingga bertentangan dengan Pancasila? Maka yang perlu kita lakukan adalah mengkritisi sektor pemerintahan yang mulai melakukan pelemahan nilai demokrasi untuk mendukung nepotisme dan korupsi atau kasus pelemahan KPK melalui revisi undang-undang. Memberi kebebasan kepada media massa untuk memberi kritik dan penyebaran informasi kepada masyarakat secara luas. Pendidikan kewarganegaraan seharusnya diarahkan untuk memberi pemantauan terhadap sistem kenegaraan yang kurang baik, membangun kesadaran akan pentingnya nilai demokrasi dan bukan memaksakan sebuah model tertentu kepada siswa. Yang terakhir, Pancasila seharusnya diajarkan dalam bentuk dialog dalam sekolah dan dalam ruang publik. Yulis, apakah sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih Yulis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Winda. Pertanyaannya adalah, apa saja nilai moral dari demokrasi Pancasila? Beberapa nilai moral demokrasi Pancasila yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Jadi gimana Saudara Winda? Cukup. Baik, terima kasih. Bagaimana Asia? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, ini Zoom-nya yang berapa menit? 40 menit. Enggak, Pak. Ini bisa 2 jam.
Oh, bisa 2 jam. Iya, Alhamdulillah. Pak. Kan gitu. Jadi nggak putus nyambung ya Asya ya. Iya, Pak. Oke, kalau putus nyambung nanti dikira pacaran. Kan begitu. Ternyata yang putus nyambung juga itu bukan hanya orang pacaran ya Asya ya. Ternyata Zoom kita juga bisa putus nyambung. Tapi alhamdulillah di kelas ini bisa sampai dengan 2 jam. Jadi saya juga ngomongnya agak santai, nggak terlalu buru-buru. Ya, oke. Terima kasih ini kelompok Asia dengan teman-teman yang lain ya untuk pemateri 1. Ya, secara konseptual materi itu cukup bagus, cukup baik. Ya, penyampaiannya pun lugas gitu, jadi mudah dipahami. Ya, saya beri catatan sedikit. Ya, saya beri catatan sedikit bahwa coba diberikan contoh kasusnya Asia dan teman-teman. Ini kalau ada contoh kasusnya mengenai demokrasi itu sangat menarik, luar biasa sekali. Kan contoh kasus itu kan untuk membentuk apa? Untuk menarik perhatian teman-teman yang lain kan begitu supaya diskusi kita itu lebih interaktif, lebih ada interaksinya. Kan begitu, ya. Sayangnya ya tidak ada contoh kasusnya. Kalau ada contoh kasusnya saya yakin yang ditanyakan itu lebih kepada hal-hal yang analisis. Nah, coba dibuka lagi pertanyaan dari ketiga teman Anda. Coba Asia dan yang lain. Coba dibuka. Itu kan pertanyaan semua konseptual semua dan tidak bisa dibantah. Karena ya emang tidak bisa dibantah itu pertanyaan konseptual. Kalau ditanya apa itu demokrasi ya nggak ada yang bisa bantah. Menambahkan oke gitu. Tapi kalau ada kasus-kasus ya misalnya yang ditampilkan, nah itu kan kita bisa saling berinteraksi ya. Mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Kan di situ kan akan kita gali gitu, akan kita telusuri lebih dalam gitu. Apa sih sebenarnya demokrasi? Kan kita tidak hanya berbicara tentang konseptualnya saja, kontekstualnya saja kan mengenai demokrasi. Ya, misalnya saya berikan contoh. Ada salah satu pesta demokrasi tingkat desa, yaitu pemilihan kepala desa di Kabupaten Lampung Selatan, misalnya. Di situ calon petahana, ya, calon petahana itu kalah dengan kotak kosong. Nah, itu kan proses demokrasi. Ini bagaimana? Masa pemimpin kita kotak kosong? Coba. Ini perlu nalar, perlu analisa yang lebih baik. Ini ada apa gitu loh yang salah dengan demokrasi kita. Sampai lawannya kotak kosong saja kalah. Ini bukan calon yang baru, tapi calonnya itu petahana yang sudah memimpin di periode sebelumnya. Itu masalah gitu. Itu masalah. Nah, Anda hari ini sebagai mahasiswa tentu harus mencari solusi. Ini ada apa sebenarnya? Itu harus Anda telusuri. Nah, coba kan kelompok AC itu misalnya bisa, oh ya, ternyata setelah baca misalnya di Lampung Pos ditemukan berita itu misalnya. Nah, AC mungkin bisa tolong teman-teman yang lain. Ini di Lampung Selatannya itu di mana? Di desanya apa? Kan cari, telusuri masalah itu. Baru diangkatlah di sini. Wah, itu luar biasa pembelajaran kita. Kan begitu. Jadi tidak hanya konseptual demokrasi itu apa. Demokrasi itu apa juga sudah Anda pelajari ketika mungkin SD, SMP, kan begitu. Tapi kalau kasusnya yang Anda ajukan, ya itu akan lebih menarik yang kita bahas. Kan begitu ya. Itu masalah loh, jangan salah. Itu real di masyarakat. Jadi kan tidak hanya berbicara demokrasi itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Kan begitu. Faktanya, ya kan rakyat kita pilih kotak kosong daripada calon petahana. Faktanya, rakyat kita itu memilih terima uang 50.000 ya daripada dia suruh milih secara idealis atau calon-calon yang berkualitas.
Itu fakta. Kan begitu. Ya itu fakta. Kan begitu. Ini masalah. Saya ulangi ya, bagi Anda semua juga ini masalah. Jadi jangan itu dibiarkan begitu saja. Gitu. Harus cari solusinya walaupun jurusan Anda ini teknik. TEPA itu teknik apa? Saya lupa. Teknik pertanian, teknik Teknologi pangan, Pak. Teknologi pangan. oh, hortikultura. Apa? Teknologi pangan, Pak. Teknologi pangan gitu. Saya lupa TEPA. Teknologi pangan. Kan gitu, Anda ngurusin bagaimana teknologi pangan kan begitu ya. Tapi ngapain itu Pak Febra ngurusin demokrasi? Karena ya segala sesuatu yang mengenai demokratis itu ya ada di sekitar kehidupan Anda, apapun proses profesi Anda nanti. Apapun keahlian Anda nanti. Jadi apapun Anda nanti. Ya, bahwa ya demokrasi itu ya ada di masyarakat. Ini masalah. Coba kotak kosong menang ya kan daripada calon petahana. Itu masalah. Itu ada di provinsi kita. Ya, yang selanjutnya mungkin ketika ditarik lebih jauh lagi, saya sudah kalau tidak salah kirimkan jurnal, kalau tidak salah itu di LMS ya, mengenai Pilkada DKI. Ini bagaimana hiruk pikuknya Pilkada DKI. Itu juga kasus. Kan begitu. Ya, coba itu diangkat gitu loh. Ya, terus mungkin bisa lagi mengenai Pilpres kemarin, hiruk pikuknya kan itu luar biasa sekali. Itu juga proses demokrasi. Gitu. Itu luar biasa. Ya, jadi itulah yang harusnya diangkat oleh Anda. Ya, tapi monggo saja ya itu menjadi bahan apa ya istilahnya bahan masukan lagi ya mungkin ke depannya oh iya ini toh yang dimaksud Pak Febra ya jadi di minggu depan materinya apa cari kasusnya ya bila perlu kasus itu ada di sekitar Anda gitu loh nggak masalah ya Pak bagaimana dengan berkaitan dengan tugas yang sudah dikirimkan ya sudah nggak apa-apa ya sampaikan saja nanti ketika presentasi Pak maaf ini kasusnya berbeda dengan tugas yang kami kirimkan. Ya monggo saja. Selama itu real, selama itu fakta. Kan begitu. Bagi saya nggak masalah. Yang penting kita bahas kasusnya. Dan kita harus tahu apa itu solusinya. Yang selanjutnya adalah mengenai sumber atau sumbu. Sumbu kan kayak kompor. Itu kan ada sumbunya. Jadi antara penghubung. Jadi antara demokrasi itu penghubungnya ada sila keempat. Sumbunya itu sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila itu kan musyawarah mufakat. Itu kan namanya nilai musyawarah mufakat, nilai kerakyatan atau nilai demokrasi itu sendiri. Nah, itulah sumbu, itulah dasar, itulah sumber ya demokrasi kita. Itulah sumber demokrasi Indonesia. Jadi jangan disamakan dengan demokrasinya Amerika. Kan begitu. Jangan disamakan dengan demokrasi yang ada di negara lain. Bahwa kita punya sumber sendiri. Walaupun toh di sana namanya demokrasi, ya di sini demokrasi. Kan begitu. Demokrasi kita akan berubah gitu. Ya, tadi disampaikan oleh Devi kan begitu ada demokrasi liberal, ada terpimpin, ada Pancasila ya monggo saja silahkan ya apapun namanya kan begitu itu akan menyesuaikan tentunya dengan perkembangan yang ada ya jadi sumber kita ada di sila keempat ketika ditarik lebih jauh lagi pada zaman Yunani kuno ya bahwa demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani kuno demokratia terbentuk dari dua asal kata demos dan kratos atau kratein. Demos itu rakyat, kratos atau kratein itu adalah kekuasaan atau penguasa. Ya, dari dua suku kata itu menjadi satu. Harus dipahami bahwa itu jadi satu, bukan demos saja, bukan kratein atau kratos saja.
Itu yang kadang kita belajar demokrasi, iya paham, tapi nggak tahu maknanya. Demos itu jelas rakyat, kratein itu penguasa. Hari ini kita akan terpisah. Rakyat ya rakyat, penguasa ya penguasa. Tidak ada kolaborasi di situ, padahal demokrasi satu tarikan nafas. Artinya apa? Ya harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama antara demos dan kratos. Itu membentuk demokrasi. Lah kita nggak paham itu sekarang. Jadi yang rakyatnya berjalan sendiri dengan rakyat, penguasa berjalan sendiri, kan tidak ada kolaborasi di situ. Ya, makanya kita semacam ada miss gitu. Dalam membangun bangsa ini kita ada miss. Ya, antara rakyat dengan penguasa. Kenapa? Ya karena dipisahkan antara demos dan kratos. Padahal itu satu tarikan nafas, demokrasi. Satu jadi satu. Ya, ini harus dipahami bersama. Artinya, ya itu tadi, rakyat harus berkolaborasi dengan penguasa. Penguasa harus berkolaborasi dengan rakyat. Hari ini, Anda menjadi rakyat biasa. Kedepannya bisa saja Asia ini menjadi bupati. Anvi ini bisa saja ini nanti menjadi gubernur. Devi bisa saja menjadi menteri pertanian. Itu sangat memungkinkan semua. Hari ini Anda rakyat biasa. Tapi ke depannya kan Anda sebagai penguasa, Anda punya kekuasaan. Kalau tidak ada kolaborasi di situ, maka ya akan ada masalah. Ya, ingat kata Pak Hebra, demokrasi itu ya bukan kita membuat gap antara rakyat dengan penguasa. Bukan membuat gap. Kalau sekarang kan jadi pejabat itu kan buat gap. Kan begitu ya. Maunya di mana-mana juga dilayani, ya nggak mau dengan bercampur dengan rakyatnya, tidak mau terlibat langsung dengan rakyatnya. Kan gitu. Jadi ada gap. Kan gitu. Padahal awalnya rakyat. Ya kan Devi Asia, Anvi juga rakyat awalnya. Kan begitu. Ya, jadi jangan lupa itu bahwa ya benar demokrasi itu dari, oleh, untuk rakyat. Kata kuncinya kan rakyat itu. Kata kuncinya di situ. Jadi ketika Devi tidak menjadi menteri lagi, Anvi tidak menjadi gubernur lagi, Asia tidak menjadi bupati lagi, ya kembali lagi jadi masyarakat biasa, jadi rakyat biasa, kok. Kan begitu. Ya, Pak Joko Widodo ya besok kalau sudah selesai juga jadi rakyat biasa. Presiden SBY pada waktu itu jadi presiden, sekarang jadi rakyat biasa. Kan begitu. Ya, jadi ada kata rakyat yang memang mendominasi di situ, itu harus dipahami. Ya, dari, oleh, untuk rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kata rakyat itu mendominasi. Itulah demokrasi. Dan yang lebih penting adalah demokrasi kita adalah sumbernya ada sila keempat, yaitu adalah musyawarah mufakat. Ya. Jadi pada zaman Yunani kuno, demokrasi itu dikatakan oleh Aristoteles dan Plato, ya bukan pemerintahan yang ideal. Itu dikatakan oleh dua tokoh itu, Aristoteles dan Plato. Ya bukan pemerintahan yang ideal. Bahkan dikatakan ini pemerintahannya orang miskin. Bahkan dikatakan ini sebagai pemerintahannya orang dungu. Itu dikatakan seperti itu. Makanya demokrasi di zaman Yunani kuno itu langsung hilang, tenggelam. Ya, kalah dengan kekaisaran Romawi, ya raja-raja yang ada di Eropa, ya, kalah dengan itu. Ya, sampai dengan di akhir abad 17. Ya, baru di akhir abad 17 ya, demokrasi itu mulai disemai, mulai diperbarui, mulai direvisi dengan adanya demokrasi modern. Ya, coba diperbarui oleh Thomas Hobbes, J.J. Rousseau, Montesquieu. Coba diperbaiki. Sampailah di situ demokrasi berkembang pesat. Ya, sampai dengan hari ini. Hari ini
negara di dunia yang menggunakan sistem demokrasi itu ada 65%. 65%. Ya, negara yang tidak menggunakan nama demokrasi itu tetap mengatakan bahwa sistemnya itu demokratis. Arab Saudi, Brunei Darussalam, itu kan bukan demokrasi namanya. Arab Saudi kerajaan mengatakan bahwa sistem kami itu demokratis. Jadi tidak mengatakan bahwa sistem kami otoriter. Kan begitu. Ya, jadi artinya apa? Memang demokrasi itu bisa diterima hari ini. Ya, perkara ada yang menolak, ya monggo saja, silakan. Tapi sebagian besar bisa menerima demokrasi itu. Ya, itu adalah perkembangan demokrasi yang ada di dunia, kan begitu. Ya, selanjutnya adalah mengenai ada ungkapan, mitos atau cerita mengenai demokrasi. Salah satunya adalah pada waktu itu ada tradisi dari orang Jawa. Ya, orang Jawa itu ketika dulu ya ingin melakukan protes, ingin melakukan aksi terhadap rajanya. Ya, kalau ada aturan yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, pada waktu itu orang Jawa melakukan PP. PP itu kalau orang Jawa artinya berjemur. Ya, jadi PP di muka keraton, di alun-alun. Jadi orang-orang pada waktu itu kalau ada aturan tidak sesuai dengan kehendak rakyat ya, itu rame ya pada di depan keraton. Pada berjemur semua, PP semua di situ. Ya. Dan mereka tidak melakukan apa-apa sampai dengan beberapa saat, sampai dengan beberapa waktu. Itu yang disebut dengan aksi pada zaman itu. Jadi protesnya seperti itu. Nah, di situ raja, ya kan, raja di situ itu harus paham, harus sadar bahwa ada kegentingan, ada sesuatu hal yang tidak tepat, ya terkait dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh raja. Nah, rajanya juga peka pada waktu itu. Ya, walaupun kita pada waktu itu ya feodalisme kerajaan ya adanya raja-raja ya, tapi tetap sistem demokrasi itu sudah ada di kita sejak dulu. Ya, bahkan yang merembet kepada hal lain pada waktu itu misalnya tanah. Ya, tanah kalau sudah untuk kepentingan masyarakat umum itu tidak dikuasai oleh raja, oleh kerajaan. Ya, tapi dikuasai oleh masyarakat desa. Dan masyarakat desa lah yang berhak untuk mengelola tanah tersebut. Untuk apa? Untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Di situ ada kata mufakat, di situ ada kata musyawarah. Kan begitu. Ini tanah ini mau kita apakan? Ya, yang pasti ini untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Dari hal itu timbullah ya tradisi gotong royong. Kan begitu. Karena hanya ada satu tanah, ini kita bersama-sama. Nah, disitulah timbul yang dinamakan dengan gotong royong. Gotong royong itu asli, ya itu masyarakat Indonesia. Ya, sampai dengan mau buat rumah pun kita gotong royong pada waktu itu. Mau buat jembatan, itu gotong royong kita. Ya, jadi itu sudah menjadi tradisi kita. Jadi dengan gotong royong itu kita bisa bicara, kita bisa bertemu dengan orang, ya bahwa masyarakat itu tadi tanahnya ini mau diapakan. Di situ ada musyawarah, ya di situ ada mufakat. Kan gitu. Dari tradisi-tradisi yang seperti itu. Yang selanjutnya adalah mengenai ada salah satu cerita pewayangan. Ya, salah satu tokohnya yaitu adalah Bima. Bima itu menggunakan sanggul di belakang, kan sanggul di belakang. Ya, itu menandakan bahwa rakyat itu ada di belakang, gitu loh. Rakyat di belakang dan sanggul itu kan lebih tinggi daripada Bima itu sendiri. Artinya apa? Rakyat itu di belakang dan rakyat itu lebih tinggi, lebih berkuasa.
Loh, itu maknanya ternyata. Kan begitu. Dari cerita pewayangan itu pun ada maknanya. Kan begitu. Ya, jadi sumber demokrasi dari tradisi Indonesia itu memang sudah ada. Kan begitu. Ya, jadi tidak ya mengatakan bahwa demokrasi itu dari Amerika saja, kan enggak. Kan begitu. Itulah hebatnya Indonesia. Indonesia itu segala sesuatunya itu digali dari bumi pertiwi Indonesia. Kan termasuk Pancasila itu digali dari bumi pertiwi Indonesia, itu digali gitu, kan begitu. Nah, itulah Indonesia, suka dengan produk aslinya, ya bangga dengan produk aslinya, ya. Oke, itu dari saya, ya. Kalau ada yang belum dipahami, monggo silahkan ditanyakan. Kalau ada yang belum dipahami, silakan. Bagaimana? Kadek, bisa dipahami Kadek? Bisa, Pak. Salma? Halo Salma. Bisa, Pak. Oke, Galuh, bagaimana Galuh? Bisa, Pak. Gimana? Pak Restu izin bertanya, Pak. Oke, silahkan Restu. Tentang demokrasi ya, Pak. Apa yang akan terjadi apabila demokrasi itu tidak berjalan dengan baik? Terus apa aja solusinya biar demokrasi itu berjalan dengan semestinya gitu? Jika demokrasi itu tidak berjalan dengan baik, yang timbul ya seperti sekarang ini. Masalah-masalah itu kan ada sekarang di masyarakat. Misalnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik itu misalnya apa? Ketika pemilihan gubernur, misalnya ya, saya ulangi, ini misalnya. Di situ, wah ternyata ada bagi-bagi gula. Di situ ada bagi-bagi amplop 50.000. Masyarakat kita terima tidak? Terima. Saya tanya Restu. Terima. Biasanya terima tidak? Pak. Terima. Terima Biasa. Kan? Iya. Iya, dari 10 orang yang nolak berapa? Ya 2 lah kali, Pak. 2, yakin 2? Nggak tahu juga, Pak. Makanya ini harus di apa ya? Harus kita observasi lagi kan begitu. Ya pasti terima. Iya. Ya kan, perkara dari 10 itu tadi yang nolak berapa ya itu bisa diperdebatkan. Yang pasti terima kok. Dan fakta hari ini ya kalau sudah terima uang, terima gula, ya kan masyarakat kita juga mau memilih yang diinstruksikan tadi. Benar nggak coba? Iya, Pak. Lah itulah yang merusak demokrasi kita. Itu yang merusak demokrasi kita. Itu masalah. Kan gitu, Pak. Solusinya gimana? Ya solusinya lagi-lagi kepada penyadaran masyarakat, kan begitu. Ya, masyarakat harus menyadari bahwa itu tidak baik. Ya. Kalau mungkin simpel saja gitu. Sebenarnya masyarakat yang menerima politik uang, yang menerima uang itu ya juga bisa dipidana itu. Ya, penerima dan pemberi itu kan juga bisa dipidana. Tapi apakah itu akan berjalan mulus begitu saja mempidanakan itu kan ya tidak juga. Banyak. Ini masalah. Kan begitu. Solusinya lagi-lagi solusinya ya masyarakat itu sendiri. Dia harus kembali lagi ya menyadari bahwa itu hal yang tidak baik. Pak, bagaimana kalau itu saya terima, tapi saya tidak pilih orangnya, Pak?
Kenapa? Karena kalau saya pilih orangnya juga saya sudah salah lagi. Tapi saya butuh uangnya, saya butuh gulanya, saya butuh minyak gorengnya, Pak. Ya lagi-lagi, ya kembali lagi ke masyarakat kan. Ya mungkin dari segi sistem kita sudah cukup baik demokrasinya. Segi sistem kita itu sudah cukup baik demokrasi, sangat demokratis. Jadi calon, ya pilihlah calon yang berkualitas, kan begitu. Saya hari ini hanya bisa teriak-teriak, nah, ya hindari politik uang, nah hindari memilih yang bagi-bagi sembako, nah hindari yang memilih itu hanya karena saudaranya, tapi tidak berkualitas, kan begitu. Saya hanya bisa seperti itu dari pertama kali saya ngajar. Tapi kan ini kembali lagi kepada Anda semua. Ya kan, penyadaran itu mau sampai kepada tingkat mana? Mau sampai kapan? Mau seberapa? Kan begitu. Ya, tentu ini selalu saya ingat. Ya, jadi begitu. Solusinya, sistem kita sudah baik. Sistem kita sudah baik, tapi memang dirusak oleh oknum-oknum yang seperti itu. Ya, yang tidak baik itu. Jadi begitu, Restu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, jawabannya. Silahkan yang lain, monggo. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Ya, jadi pertanyaan saya, sebagaimana kita sedang membahas tentang demokrasi, yaitu saya mengambil kasus dalam tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, sebanyak 4 mahasiswa tewas tertembak dan puluhan mahasiswa lainnya luka-luka dikarenakan demonstrasi tersebut dilakukan secara besar-besaran untuk menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kemudian pada tragedi tersebut terjadi pelanggaran HAM sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Tetapi para anggota polisi dan militer atau TNI yang terlibat dalam kasus tersebut telah merenggut hak hidup mahasiswa Universitas Trisakti dengan cara menginjak, memukuli, dan menembak mahasiswa secara brutal. Jika dalam kasus tersebut, saya ingin bertanya mengapa kasus tersebut dapat terjadi, karena sebagaimana tugas dari aparat negara adalah untuk mengamankan orang-orang yang sedang ricuh, tetapi ini malah menembak secara brutal sehingga menewaskan nyawa mahasiswa Trisakti, seperti itu, Pak. Sedangkan negara kita juga kan negara demokrasi yang dimana rakyat itu berhak untuk mengeluarkan suaranya jika pemimpin melakukan penyimpangan seperti itu. Tetapi ini malah seperti rakyat itu tidak boleh bersuara dan langsung dilakukan pemukulan serta penembakan yang menyebabkan terenggutnya nyawa. Nah, kira-kira bagaimana Pak langkah yang dapat diambil oleh yang seharusnya diambil oleh petinggi negara supaya hal itu tidak terjadi lagi ke depannya? Terima kasih, Pak. Oke, Monica. Cukup bagus pertanyaannya. Ya, jadi begini. Pada era Orde Baru itu kan berkuasa 32 tahun lamanya. Kan begitu. Kalau ditanya itu pakai sistem demokrasi tidak? Saya tanya. Pakai demokrasi tidak? Belum, Pak. Hah? Kata siapa? Sudah, Pak. Kan emang udah dari lama demokrasi ini berjalan. Seharusnya. Iya. Itu kita sudah pakai demokrasi. Tapi Soeharto pada waktu itu disampaikan, ya dikatakan pada waktu itu Soeharto otoriter. Kita sudah pakai demokrasi. Kan begitu. Ya. Walaupun toh tiap pemilu pada waktu itu, ya, yang menang selalu Soeharto. Diikuti oleh partai lain tidak diikuti.
Diikuti kok. Coba dibuka lagi bacaannya. Yaitu demokrasi. Tapi di situ ada kesalahan, ya, bahwa kalau pada waktu itu yang menang harus Soeharto dan itu harus dikondisikan. Apakah itu yang dinamakan demokratis? Kan tidak. Demokrasi iya, tapi tidak demokratis. Itu loh. Ini 32 tahun pakai demokrasi iya, tapi tidak demokratis. Ini harus dipahami bersama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua mengenai ya namanya kericuhan. Ya, kericuhan itu kalau saya selalu memandang dari dua posisi. Dari dua posisi. Kan hari ini kan teriaknya hanya ya di posisi mahasiswa saja. Cobalah kalau nggak percaya, tanya saudaramu atau mungkin orang tuamu. Bagaimana kalau dia itu aparat penegak hukum? Nah, kondisi di lapangan itu kan nggak bisa serta-merta kita hanya lihat begitu saja. Ya, cobalah gitu. Itu harus benar-benar kita pahami bahwa kita ambil dari dua sisi. Ya kan? Satu dari peserta aksi, yang satu juga dari aparat. Loh, aparat itu juga nggak mau jadi korban. Begitu juga peserta aksi juga nggak mau jadi korban. Tapi di situ pasti ada pemicunya. Ya nggak tahu mana pemicunya, apakah memang aparat, ataukah memang mahasiswa atau peserta aksi tersebut. Makanya saya selalu sampaikan, ya kita harus melihat itu dari dua sisi. Aparat penegak hukum juga manusia. Aparat penegak hukum juga punya keluarga. Kalau selama ini kan seolah-olah yang punya hak asasi manusia itu kan yang peserta aksi. Benar nggak? Seolah-olah aparat itu tidak punya hak asasi manusia. Loh, mereka juga manusia. Kan begitu. Mereka juga manusia. Ya, mengenai tragedi tersebut, ya coba kalau saya maunya ini lebih digali lagi gitu loh. Jangan-jangan ada informasi yang lebih baru lagi. Kan begitu. Kalau selama ini mungkin ya ini salah aparat kan begitu. Jangan-jangan Anda gali lagi ternyata tidak. Nah, disitulah kita harus secara jernih gitu loh, harus secara bijaksana ya dalam berpendapat untuk hal-hal yang seperti itu. Ya itulah demokrasi. Kan di situ ricuh. Sedangkan sumber demokrasi kita seperti tadi yang saya sampaikan, saya contohkan bahwa orang Jawa ketika dulu ada hal-hal yang tidak sesuai ya raja itu tidak sesuai dengan kehendak rakyat, itu bentuk protesnya itu hanya diam. Hanya PP, dia hanya berjemur di depan muka keraton sampai beberapa lama. Itu aksi damai. Nah ini kok bisa sampai ricuh, ini ada apa? Kan begitu. Pasti ada sebab akibatnya. Ya monggo saja, kalau ada yang menyampaikan itu salah aparat, monggo saja. Oh jangan-jangan itu ada yang menyampaikan juga itu salah peserta aksi, ya monggo saja silahkan. Kalau saya tidak mau terbawa dengan itu semua. Kan begitu. Selanjutnya adalah mengenai solusi tentunya. Ya, tadi disampaikan ya apa solusinya kira-kira. Ya, lagi-lagi kembali lagi gitu ya. Ketika kita akan mengekspresikan, ketika kita akan melakukan aksi, gunakanlah aksi-aksi yang memang menyejukkan, mendamaikan. Emang nggak bisa? Yulis Setiawati kalau mau minta belikan laptop untuk kuliah, itu kan nggak bisa gitu ke orang tuanya, ke bapaknya, ke ibunya langsung marah-marah. Pak, saya belikan laptop, ini harus ini. Kalau enggak, saya nggak mau kuliah saya.
bukan dengan cara seperti itu. Kan begitu. Tentu dengan cara yang baik. Itu loh maksud saya. Ya, hari ini juga kalau Anda ingin mengkritisi pemerintah, mengkritisi siapapun ya, tidak hanya di pusat tapi juga di daerah, coba diperhatikan. Yang ada di sekitar Anda juga coba diperhatikan. Ya, silakan ketika mengkritisi, tapi dengan cara-cara yang baik. Supaya apa? Untuk menghindari hal-hal yang tadi, anarkisme. Supaya untuk menghindari yang tadi, hal-hal yang ada korbannya tadi. Itu. Ya, jadi gunakanlah cara-cara yang baik. Hari ini juga medianya itu luar biasa kok kita akan melakukan mengkritisi gitu. Medianya luar biasa, tidak harus turun ke jalan. Anda rame-rame bergerombol di masa pandemi itu juga berisiko. Gunakanlah cara yang lain. Ya, jadi mahasiswa nggak akan kehabisan ide kan begitu. Jangan sampai kehabisan ide. Gunakan cara yang lain. Tentu saya berpesan ya, cara itu yang lebih menyejukkan, lebih santun dan lebih mendamaikan. Kan begitu. Itu dari saya. Tadi siapa? Monica ya? Iya, Pak. Iya. Gitu Monica. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, bagaimana? Kita lanjutkan di LMS. Devi. Devi sudah gini-gini gitu. Devi deketan sama si Anvi. Gitu. Enggak, Pak. Enggak. Oke, gimana? Cukup? Bagaimana? Kalau cukup, Asia, silahkan bisa ditutup. Ya, lalu kita lanjutkan di LMS. Saya ulangi, kita lanjutkan di LMS. Ya, oke, Asia, silakan Asia. Maaf Pak, tadi saya lupa absen Pak. Nanti aja, tidak usah dibahas. Menangis Pak. Oke, itu kan sudah saya ingatkan dari pukul berapa itu, dan jangan lupa kan begitu. Udah nggak usah dibahas di sini lah. Oke, Asia, silakan. Baiklah, sekian gimana? Baiklah, sekian presentasi kami. Dan maaf kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan semua dibuka LMS-nya ya. Kita lanjut.